فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita Mukhtasar fi Ushul al-Hadits karya Imam Al-Jurjani rahmatullahi alaih. Kita masuk pembahasan hadis syadz wal munkar. Qala rahimahullah asy-syadz wal munkar. Itu hadis syadz dan hadis munkar. Syadz secara bahasa artinya al-munfarid, yang bersendiri. Wal munkar diddul ma'ruf, lawan dari ma'ruf. Munkar lawan dari ma'ruf, yang dikenal. Munkar yang tidak dikenal. Lahiriah dari ucapan beliau ini, beliau berada pada mazhab Ibnu Salah, bahwasanya menganggap syadz dan munkar adalah satu kesatuan yang sama. Akan tetapi akan datang dari ucapan penulis yaitu Al-Jurjani definisi antar keduanya atau perbedaan antar keduanya. Itu beliau juga membedakan. Qala rahimahullah asy-syadz wal munkar. Qala Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Berkata Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Siapa Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Abu Abdullah Al-Qurashi. Dan beliau lahir di Gaza, di Palestina, yang kebetulan ayahnya punya hajat di sana, lalu meninggal di sana. Yaitu ayahnya meninggal di sana. Oleh dia Quraisy. Asyadu ma rawahu as-thiqatu mukhalifan lima rawahu an-nasu. Syadz adalah apa yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, baik itu dalam matan atau dalam sanad. Dan thiqah di sini dibawa kepada makna makbul. Mahmul ala makna makbul, yaitu yang diterima riwayatnya, baik itu yang disahihkan hadisnya ataukah dihasankan hadisnya. Menyelisih apa yang diriwayatkan oleh manusia. Dia orangnya makbul, thiqah atau hasanul hadis, tapi dia menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh yaitu ahlul hadis yang lain yang lebih banyak. Yaitu isyarat di sini bahwasanya penyelisihan dalam bentuk kam, kuantitas, jumlah saja. Tapi ini tidak benar. Yang benar bahwasanya penyelisihan itu pada jumlah ataukah pada sifat. Karena terkadang walaupun perawinya yang meriwayatkan yang menyelisih itu banyak, namun menyelisihi yang lebih kuat dalam sisi dhabt, hafalan, dan punya kekhususan terhadap gurunya,
maka dia lebih dikedepankan dari yang menyelisihinya. Contohnya, satu orang thiqah diselisih oleh sejumlah dari du'afa. Banyak dari perawi yang dhaif, maka la qimata li haula'i du'afa. Tidak ada qimah, tidak ada harganya para perawi dhaif tersebut ketika menyelisihi perawi yang thiqah. Misalnya lagi diriwayatkan oleh sejumlah perawi, tapi diselisihi oleh yang memiliki kekhususan pada syekh tersebut, pada guru mereka. Maka bisa jadi yuhmalu alal wajhain, dibawa kepada dua sisi, dua wajah. Seperti misalnya Muhammad bin Ja'far, fihi ghamzun, padanya sedikit kalam. Pada riwayatnya selain riwayat Syu'bah. Tapi apabila dia meriwayatkan dari Syu'bah, maka mereka mengatakan huwa mizan, yaitu timbangan riwayatnya Syu'bah. Kenapa? Karena dia punya kekhususan, yaitu Syu'bah adalah ayah tirinya. Dan dia melazimi Syu'bah 20-an tahun. Sehingga dia dijadikan timbangan riwayat Syu'bah. Dia punya kekhususan. Walaupun dia diselisih oleh banyak orang, dalam riwayat Syu'bah dia lebih dikedepankan. Seperti Hisham bin Sa'ad dhaif, akan tetapi riwayatnya daripada Zaid bin Aslam min athbatin nas fihi, termasuk orang yang paling sabit riwayatnya dari Zaid bin Aslam. Qala Ibnu Shalah fihi tafsilun, berkata Ibnu Shalah padanya perincian, yaitu penyelisihan perawi itu ada perincian, tidak semua ditolak dan tidak semua diterima. Nah, sebagian orang ingin pukul rata, semua penyelisihan berarti syadz, tidak benar. Di antara mereka lagi pukul rata, semua yang diselisih selama dia itu thiqah dikatakan ziyadatu thiqah, tidak benar juga. Akan tetapi padanya perincian, dilihat kondisi di situ. Fama khalafa mufraduhu ahfadha minhu wa adbata fasyadun mardudun, maka apa yang menyelisihi bersendirinya dia, yang lebih hafal darinya dan lebih kuat, yang lebih kuat dari dia dari sisi sifat hafalan dan kemungkinan, maka dia itu riwayatnya itu syadz dan ditolak, syadz tertolak, mardud. Dan mesti ditambah lagi qaid, catatan atau ikatan bahwasanya kecuali apabila rawi tersebut punya kekhususan dari syekhnya. Contohnya hadis la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Diriwayatkan oleh Israil mausulan secara bersambung. Adapun Syu'bah dan Ats-Tsauri meriwayatkannya secara mauqufan, mauquf dari ucapan tidak bersambung. Akan tetapi dikatakan riwayat Israil lebih dikedepankan dan diterima. Kenapa? Karena dia lebih tahu tentang hadis kakeknya. Sementara ini dari kakeknya, riwayat kakeknya. Jadi dia punya kekhususan. Wa illam yukhalif wa huwa adlun dhabitun fa sahihun. Kalau dia tidak menyelisihi sementara dia itu adlun dhabitun, yaitu thiqah, maka hadisnya sahih. Ya, tidak ada mukhalafah. Syadz itu pada riwayat yang adanya penyelisihan, mukhalafah antara makbul dengan makbul. Maka dilihat di situ jumlah dan sifat lebih dikedepankan. Tapi kalau setara dalam sisi sifat, thiqah, satu menyelisihi dua thiqah, setara sifat keduanya atau ketiga-tiganya setara, maka tentu kita akan lebih mengedepankan dua thiqah dibanding satu thiqah.
Karena kemungkinan kekeliruan itu lebih dekat kepada yang satu dibanding yang dua dari sisi hafalan. Tapi walaupun 3 thiqah tapi yang diselisih adalah imam hujjah, maka sifat itu lebih dikedepankan daripada 2 atau 3 thiqah. Imam hujjah, apalagi punya kekhususan terhadap syekh yang dia meriwayatkan darinya. Maka dalam kondisi tersebut kita lebih kedepankan sifat, lebih diutamakan. Atau 2 hasan menyelisih 2 thiqah, maka tentu 2 thiqah yang lebih kita kedepankan dan dihukumi perawi 2 hasan tersebut dengan syadz, dengan riwayat syadz. Tapi kalau banyak thiqah dan juga ada perawi yang juga memiliki sifat yang kuat dan kekhususan, maka bisa dibawa kepada 2 wajah. Qad rawa bihada wa qad rawa bihada. Telah meriwayatkan dengan ini dan bisa meriwayatkan dengan itu. Jadi ini tafsir, dilihat di situ. Wa in rawahu ghairu dhabitin lakin la yab'udu an darajati dhabiti fa hasan. Dan apabila diriwayatkan oleh selain dhabit, khafifud dhab, kurang dhabnya, akan tetapi kekurangannya itu tidak jauh dari derajat dhabit, maka hasan. Khafifud dhab, kurang hafalannya, maka riwayatnya adalah hadis hasan. Kita menganggap bagus hasan hadisnya. Wa in ba'uda munkar, tapi kalau jauh dari tingkatan hasan, maka dia itu munkar, dan yang lebih tepat dikatakan dhaif. Dan ucapannya munkar yaitu ta'dilnya la yublighuhu bil qabuli fi tafarrudihi. Munkar yaitu ta'dilnya tidak menjadikan dia mencapai tingkatan untuk diterima bersendirinya dia, tapi ini menyelisih asal. Menyelisih asal dalam ungkapan. Padahal asalnya adalah dikatakan dhaif. Dan munkar itu adalah tafarrud dhaif, bersendirinya perawi yang dhaif. Maka itu dikatakan munkar. Kalau yufhamu min qawlihi ahfadhu wa adbatu ala sighati tafdhil anna al-mukhalifa in kana mithlu la yakunu mardudan. Dan dipahami dari ucapannya ahfadhu, lebih hafal, lebih mungkin, dengan sighatu tafdhil dengan pola pengutamaan, lebih pengunggulan, maka dipahami darinya bahwa yang menyelisih apabila semisal dia tidaklah tertolak, apabila setara, seimbang, yang menyelisih thiqah sama-sama setara. Maka hadisnya tidak tertolak. Maka dibawa kepada 2 wajah, mahmul ala wajhain. Bisa jadi kita tidak bisa merojihkan antara satu dengan yang satu, sama-sama dari sisi tingkatan dan hafalan. Maka mahmul ala wajhain, dibawa kepada 2 riwayat. Waqad ulima min hadha at-taqsimi anna al-munkara ma huwa. Maka diketahuilah dari pembagian ini bahwa mungkar seperti itu. Dan yang mungkar adalah apabila mukhalif minad du'afa, apabila penyelisihan periwayatan itu terjadi dari perawi yang lemah, dhaif, maka dikatakan hadisnya mungkar, yaitu dia menyelisihi perawi dhaif, mendatangkan riwayat yang menyelisihi perawi yang thiqah, maka riwayat perawi dhaif ini dikatakan mungkar. Dan juga istilah mungkar dikatakan kepada infiradud dhaif, bersendirinya perawi yang dhaif dengan suatu riwayat. Maka perbedaan antara syadz dan mungkar adalah syadz itu
terjadi perselisihan tapi dari perawi-perawi yang makbul, perawi-perawi yang diterima pada asalnya riwayatnya, baik itu dia sahihul hadis ataukah hasanul hadis. Terjadi perselisihan antar mereka dalam riwayat, maka dikatakan syadz. Tapi apabila yang menyelisihi itu adalah dhaif, maka dikatakan mungkar. Dikatakan mungkar. Penyelisihan dhaif terhadap perawi yang lebih kuat darinya, maka dikatakan riwayatnya mungkar, bukan syadz. Maka ziyadatus thiqah itu diterima apabila muridnya itu punya kekhususan terhadap gurunya. Atau yang menambahkan itu lebih hafal, lebih kuat hafalannya daripada yang tidak menghafalnya. Nah, itu baru bisa dikatakan ziyadatus thiqah. Atau yang menambahnya itu thiqah dan tidak menambahnya siapa yang dibawanya dalam sisi tingkatan. Atau apabila keduanya setara dalam tingkatan derajat, maka lalu salah satu dari keduanya menambahkan tambahan, maka diterima kedua-duanya. Maka di sini kita bisa simpulkan definisi dan pengertian syadz adalah mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu sifatan aw adadan, penyelisihan perawi yang diterima pada asalnya terhadap siapa yang lebih aula, yang lebih tinggi, yang lebih utama darinya secara sifat ataukah secara jumlah. Adapun ta'riful munkar, pengertian munkar huwa mukhalafatud dhaif lil maqbul. Dia adalah penyelisihan perawi dhaif terhadap perawi yang makbul. Ini asalnya. Ini asal ungkapan munkar. Dan hadis syadz dan munkar kedua-duanya tidak layak untuk menjadi syawahid dan mutaba'at. Kenapa? Karena kita telah menghukumi riwayat keduanya itu yaitu syadz dan munkar dengan kesalahan, kekeliruan. Adapun munkar yang bermakna infiradud dhaif, bersendirinya perawi yang dhaif, yang khafifud dha'f, yang masih riwayatnya munjabir, maka ini masih layak menjadi syawahid dan mutaba'at. Layak menjadi syawahid dan mutaba'at. Tapi dengan ini alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan hadis syadz dan munkar. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.